menjadi alhamdulillah juara umum PIMNAS. PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Kita berturut-turut alhamdulillah adik-adik 2018, 2019, 2020 nih. Kita menang, dengan demikian kita berhak mendapatkan piala bergilir untuk menjadi piala tetap dibawa di UGM. Nah, ini alhamdulillah kemarin walaupun kondisi pandemi ya, kita bisa melaksanakan pesta mahasiswa ini dengan sukses dan juga kemudian meraih gelar juara yang apa namanya tadi ya disampaikan adalah ini apa namanya juara tetap piala tetap. Nah, di sini adik-adik di sini menunjukkan bahwa UGM itu juga sangat memperhatikan aktivitas ekstrakurikuler dari mahasiswa. Nah, ini salah satunya ini adalah begitu besarnya dukungan UGM terhadap kreativitas mahasiswa dalam hal ini yang terkait dengan ilmiah gitu ya. Tadi kalau di depan tadi PPSMB itu kreativitas mahasiswa ya kakak kelas kalian juga ya yang menjadi panitia itu bagaimana caranya mengemas apa namanya kondisi yang serba daring saat ini itu supaya bisa menjadi suatu pesta penyambutan adik-adik mahasiswa yang berkesan. Nah, ini challenge juga nih adik-adik. Karena biasanya kami bikin formasi gitu ya, sekian ribu mahasiswa baru dan kemudian apa namanya nanti boleh dilihat deh keren-keren deh setiap tahun PPSMB-nya. Nah, ini ternyata dengan kondisi daring juga bisa. Nah, di situ ditunjukkan antara lain bagaimana selain aktivitas akademik, nah ini di UGM itu aktivitas ekstrakurikuler, ya baik itu ilmiah atau terkait akademik maupun yang lain, olahraga, seni, kemudian apa namanya ada robotik dan lain sebagainya itu juga diakomodasi. Oke, adik-adik di UGM itu kita punya namanya sarjana terapan gitu ya. Sarjana terapan itu sering disebut juga vocational study gitu ya. Vocational, jadi di sini D4 gitu. Jadi kalau apa namanya perbandingannya itu memang kalau mungkin adik-adik familiar ya di Jerman itu ada dua jalur ini ya pendidikan ya, ada yang apa universitas gitu, kemudian ada yang Fachschule gitu istilahnya. Jadi dia adalah lebih ke arah tadi kejuruan. Nah, ini sarjana terapannya ada 21 prodi. Kemudian kalau yang sarjana ya sarjana yang ini ada 69 prodi, jadi banyak sekali pilihannya. Itu magister, doktor, spesialis itu nanti ya nyusul ya apa namanya bisa menjadi pertimbangan. Nah, ini ada banyak sekali adik-adik pilihannya. Nanti saya bacakan cepat ya adik-adik supaya adik-adik punya kesempatan untuk melihat gitu. Walaupun semuanya sebenarnya infonya ada nih di UM-UGM ya, di um.ugm.ac.id. Nah, ini Fakultas Ekonomika dan Bisnis ya atau FEB. Di UGM itu ada akuntansi, ada manajemen, ada ilmu ekonomi. Yang di dalam kurung ini kapasitasnya adik-adik. Jadi kalau akuntansi kapasitasnya 150, kalau manajemen kapasitasnya 130, ilmu ekonomi 90 gitu. Hukum ada satu prodi, tapi besar jumlahnya ya 330. Psikologi ada 225, kemudian ilmu sosial dan ilmu politik ya ini ada banyak pilihannya, tetapi kuotanya juga tidak sebanyak yang tadi yang prodinya cuma satu ya. Ada hubungan internasional 80 politik dan pemerintahan, manajemen dan kebijakan publik. Ini kalau di beberapa universitas biasanya disebut sebagai administrasi negara juga ada atau administrasi publik. Kalau di UGM namanya manajemen dan kebijakan publik. Kemudian ada sosiologi, ada pembangunan sosial dan kesejahteraan, dan ada ilmu komunikasi. Pembangunan sosial dan kesejahteraan itu dulu dikenal sebagai sosiatri gitu ya. Nah, ini ilmu budaya cukup banyak pilihannya, tapi memang kuotanya lebih sedikit ya adik-adik ya. Ada arkeologi, ada antropologi budaya, ada sejarah, pariwisata, sastra, ada sastra Arab, sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Prancis, dan sastra Jawa. Ada ilmu budaya, bahasa, dan sastra Indonesia, bahasa dan kebudayaan Korea. Nah, ini pasti banyak ya yang pengen
masuk ke sini. Kemudian ada filsafat, kuotanya adalah 100 atau kapasitasnya 150. Kemudian ada kedokteran hewan, ini 200 kapasitasnya, peternakan yaitu ilmu dan industri peternakan ada 300, kehutanan ada 275, pertanian ada agronomi, aquakultur, ekonomi pertanian, ilmu tanah, manajemen sumber daya akuatik, mikrobiologi pertanian, penyuluhan dan komunikasi pertanian, proteksi tanaman, teknologi hasil perikanan. Kemudian ada teknik pertanian, teknologi industri pertanian, teknologi pangan dan hasil pertanian. Banyak ya jenisnya ya. Ya, karena kan kita negara agraris, jadinya harus banyak nih dieksplor terkait dengan pertanian. Kemudian MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ada ilmu komputer, ada geofisika, ada kimia, ada ELINS atau elektronika dan instrumentasi, matematika, statistika, dan yang relatif baru nih ya, nanti insya Allah masuk tahun ketiga kayaknya, inilah ilmu aktuaria. Nah ini juga sangat up to date ya, ilmu aktuaria sangat diperlukan untuk di zaman seperti sekarang ya, yang semua serba digital, itu bagaimana memprediksi berdasarkan data, big data analisis dan lain sebagainya. Kemudian ada biologi, prodinya 1, ada geografi, fakultas geografi, kalau di UGM fakultas masuknya ya, ada geografi lingkungan, kartografi dan penginderaan jauh, pembangunan wilayah. Nah, ini ada farmasi. Tadi saya lupa ya, karena tadi di depan agak bingung tadi nih kok suaranya aneh gitu. Saya dari farmasi adik-adik. Jadi saya sudah sejak S1 dan kemudian S2 dan kemudian setelah selesai S3 saya kembali ke UGM lagi untuk menjadi tenaga pengajar dan saat ini diamanai sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah ini jadi di bidang farmasi. Jadi nanti kalau mau yang berminat ke farmasi boleh ya, nanti tanya-tanya lebih detail silakan. Kemudian KKMK itu apa gitu ya, itu adalah kedokteran. Jadi kalau di UGM itu di fakultas kedokteran itu, kalau di universitas lain itu ada yang fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran umum, ada yang fakultas ilmu kesehatan namanya ya. Kalau di UGM itu namanya fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan. Nah itu. Tapi prodinya untuk S1 itu 3. Itu kedokteran, itu kapasitas 175, ilmu keperawatan, kapasitas 100, dan gizi kesehatan, kapasitas 100. Kemudian ada kedokteran gigi dan hygiene gigi. Ada 2 prodi ya. Kalau teknik ada banyak nih, ada arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, teknik fisika, teknik elektro, teknik geodesi, teknik geologi, teknik sipil, teknik industri, teknik kimia, teknik nuklir, teknik mesin, teknologi informasi, ya, dan juga teknik biomedis. Ini relatif baru nih teknik biomedis ya, adik-adik ya. Ya, ini juga ke depan ini akan sangat berkembang itu teknik biomedis, apalagi kayak sekarang di masa pandemi ini ya, adik-adik mungkin sudah dengar juga di berita, alhamdulillah UGM sudah menyumbangkan salah satu inovasi dalam alat deteksi untuk COVID yang biaya produksi, biaya pemeriksaannya itu jauh lebih murah dari yang sekarang ini ada dengan sensitivitas yang cukup baik itu dibandingkan dengan swab test hanya dalam waktu hitungan menit gitu ya. Biayanya untuk sekali uji itu hanya sekitar belasan ribu gitu. Nah, ini mohon supportnya ya supaya nanti insya Allah bisa segera dikembangkan di Indonesia. Namanya Genos. Nah, ini nih kayak gini-gini nih yang nanti dikembangin di teknik biomedis antara lain gitu. Oke. Adik-adik nanti kalau masih ada pertanyaan ya atau malu atau nanti belum kepikiran, nanti boleh nih langsung ya mengecek di um.ugm.ac.id dan memang sebaiknya rajin-rajin ngecek sih karena memang informasi itu kan terupdate terus ya adik-adik ya.
misalnya info UTBK seperti itu kan juga masih ini ya, masih belum update untuk yang 2021 misalnya. Nah, ini adik-adik harus rajin-rajin deh itu ngecek. Oke, tadi kan program sarjana yang reguler ya, atau ya sebenarnya semuanya reguler, cuma mungkin sarjana gitu ya. Kalau ini sarjana terapan. Kalau sarjana terapan ini ada dibagi menjadi Soshum dan Saintek gitu. Kalau Soshum itu ada akuntansi sektor publik, ada pengembangan ekonomi kewilayahan, ada perbankan, manajemen dan penilaian properti, ada pengelolaan arsip dan rekaman informasi, ada bisnis perjalanan wisata. Oh, ini kayaknya enak banget ya sekolahnya ya. Terus ada bahasa Inggris. Kemudian ada manajemen informasi kesehatan. Nah, ini ke depan juga berkembang nih adik-adik ya, karena rumah sakit tentunya perlu nih sistem informasi manajemen misalnya. Kemudian teknologi rekayasa mesin, teknologi rekayasa perangkat lunak, teknologi rekayasa elektro, teknologi rekayasa internet, teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol. Kemudian di saya itu masuk saintek ya udah ya. Terus teknik pengelolaan dan perawatan alat berat, teknik pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil, teknologi rekayasa pelaksanaan bangunan sipil. Kemudian adalah teknologi veteriner, teknologi survei dan pemetaan dasar, pengembangan agroindustri, pengelolaan hutan, dan sistem informasi geografis. Nah, untuk seleksi masuknya ada 2 jalur ya, adik-adik ya. Jalur yang nasional, ada SBMPTN, ada SNMPTN, dan juga ada jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri itu ada, kalau sarjana terapan itu hanya jalur mandiri gitu. Sedangkan yang sarjana ada jalur nasional dan jalur yang mandiri. Nah, ini untuk sarjana terapan dulu ya. Ada 2 jalur, jalur prestasi atau penerusan bibit unggul, kemudian ada jalur reguler. Yang PBU ini ada yang PBUTM, jadi untuk calon mahasiswa yang mungkin secara ekonomi gitu kurang beruntung gitu ya. Kemudian dari jalur prestasi, baik itu olimpiade terkait dengan bidang ilmunya, olahraga, seni. Kemudian ada juga jalur kemitraan gitu ya, ada beberapa mitra UGM gitu ya, harus ada MOU. Kemudian jalur prestasi dari SMA atau yang diusulkan oleh SMA atau SMK-nya. Kemudian untuk jalur reguler itu untuk sarjana terapan menggunakan nilai UTBK dan nilai raport. Oke, seleksi masuk untuk sarjana tadi ada nasional dan mandiri ya, adik-adik ya. Kalau nasional sudah familiar lah ya dengan SNMPTN dan itu prosentasenya 25% kalau di UGM ya. Untuk SBMPTN, UTBK itu 35%. Sedangkan yang mandiri ini 40% gitu ya proporsinya. Ini untuk tahun 2020 ya adik-adik ya, belum ada rencana apakah berubah atau ada akan tetap sama di 2021, tapi kurang lebihnya untuk gambarannya adalah sedemikian. Kemudian untuk jalur prestasi ada juga PBU ya, nilai raport plus prestasi, nilai UTBK dan raport. Kemudian ada juga untuk jalur prestasi atau penelusuran bibit unggul, ada tadi ya sama dengan yang kurang secara ekonomi ya, kemudian berprestasi olimpiade, olahraga dan seni serta kemitraan. Nah, ini kalau informasi resmi mengenai SNMPTN, UTBK dan selalu berkala ngecek di ltmpt.ac.id. Begitu untuk ada Facebooknya juga ya, mungkin bisa di-add gitu ya. Ada Twitter, ada Instagramnya juga nih. Ini wajib nih adik-adik ya untuk mengikuti. Nah, jalur prestasi atau PBU di 2020 ya, ini insya Allah untuk gambaran di 2021 nantinya. Pola seleksi ini ada akademik atau raport dan non akademik dari portofolio gitu. Portofolio itu jejak rekam adik-adik gitu ya prestasinya. Diperuntukkan untuk siswa kelas terakhir SMA, SMK